mendukung supaya dalam satu tim mentoring Pak Ardi itu nanti bisa sukses semua dengan ada menjadikan semuanya menjadi beban atau menyudutkan gitu. Oleh karena itu kita natural aja, tidak ada tekanan dan mohon untuk bertugas ya, yang menjadi host dan juga nanti kameramen karena ada foto, ada video yang sepertinya atur. Oleh karena itu mohon bisa mengajarkan rekaman yang terbaik dan untuk masing-masing peserta nanti supaya dari video itu mungkin bisa diedit supaya lebih pas. Penyesuaian tugas akhir dengan sistematika sesuai tujuan, bukan sesuai atau tidak, dan insya Allah sudah sesuai ya. Kita kemarin upaya dipedomani. Kemudian kualitas komunikasi, jadi nanti kemampuan menjelaskan tugas akhirnya, mobil khusus RHK-nya. Kemudian kemampuan merespon menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji SPDM Engineering, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta orientasi penilaian nilai dan etik bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja angkatan 5357 tahun 2024. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga dapat kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang selalu menunggu syafaatnya. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan presentasi saya, perkenalkan nama saya Siti Fatia. Saya dari SMA Negeri 1 Jatibarang. Kebetulan saya mengampu pendidikan agama Islam. NIP saya 198318 2023 Langsung saja Bapak Ibu, saya mau memaparkan tentang RHK saya, RHK tahunan saya, yaitu kenapa kita harus membuat RHK Bapak Ibu. Dengan RHK akan memudahkan kita untuk bekerja. Dengan RHK yang kita buat juga akan membuat pekerjaan kita lebih terarah, lebih teratur dan lebih fokus. Dengan RHK juga pekerjaan yang kita lakukan akan lebih maksimal karena RHK yang kita buat itu bertujuan untuk membantu dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kinerja pembelajaran secara efektif dan efisien. Dan ini dia Bapak Ibu rencana hasil kerja tahunan saya. Yang pertama adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Ini RHK saya sendiri Bapak Ibu, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Yaitu saya membuat apa saja di sini Bapak Ibu. Saya di sini membuat kakak pembelajaran yang terdiri dari CP, tadi yang tadi disampaikan sama Bapak Mentor. CP itu dari CP kita bedah, kita breakdown menjadi alur tujuan pembelajaran. Setelah alur tujuan pembelajaran jadi kemudian kita masuk ke modul ajar. Kalau yang dulu namanya APPN Bapak Ibu, sekarang namanya modul ajar. Selanjutnya kegiatan dan tahapan yang saya lakukan di sini, yang pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran. Tadi yang sudah saya sampaikan, saya membuat modul ajar, saya membuat APP, saya membuat prota, proses, KKM, dan masih ada lagi. Dan output kegiatan dari pembelajaran KOSP pembelajaran ini yaitu adalah dokumen KOSP yang sudah tadi saya jelaskan di atas. Selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya ambil di sini.
terlebih dahulu sama kepala sekolah, dan juga saya juga melakukan konsultasi dengan teman sejawat, khususnya teman yang serumpun mapel dengan saya. Selanjutnya rencana hasil kerja saya yang kedua yang terintervensi oleh kepala sekolah yang kedua adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Sementara rencana hasil kerja saya sendiri yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Di sini terdiri dari persiapan, terus pelaksanaan dan diskusi lanjut bersama rekan sejawat. Di sini saya membuat apa saja Bapak Ibu. Di sini saya membuat perangkat pembelajaran juga, dan ini saya ambil hanya satu kali. Ya. Selanjutnya adalah aspek indikator kinerja dalam RHK. Di sini ada 3 juga, yaitu pertama adalah aspek kuantitas, yaitu jumlah perangkat pembelajaran yang akan dipraktekkan dengan teman sejawat. Di sini saya membuat perangkat pembelajaran. Di sini saya membuat modul ajar. Di situ saya juga menyiapkan evaluasi, ada soal observasi. Maaf, yang pertama adalah pra observasi, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Jadi pada saat saya observasi, yang pertama yang dilakukan adalah saya di pra observasi dulu Bapak Ibu, tapi diskusi. Rencananya saya mau mengajar materi apa, gitu ya, dengan model pembelajaran yang seperti apa, dengan penilaiannya nanti berbentuk seperti apa. Itu selanjutnya nilai-nilai berakhlak yang saya tanamkan di sini masih sama Bapak Ibu. Saya melakukan konsultasi dengan atasan, saya juga melakukan sharing dengan teman sejawat, khususnya yang sesama mapel. Di sini masuk dalam nilai loyalitas. Dan yang selanjutnya aspek yang yang saya kerjakan di sini juga ada 3 sama saja, yaitu ada aspek kuantitas, yaitu penugasan, dokumen penugasan. Di sini yang dimaksud dokumen penugasan adalah surat tugas atau SK dari sekolah, gitu ya. Terus yang ada aspek kualitas adalah persentase capaian dokumen penugasan, yaitu saya membuat tadi ada program perjalanan. Ada kegiatan tahapan. Di sini saya menyiapkan pelaksanaan kesepakatan kelas. Yang kedua adalah melaksanakan kesepakatan kelas tadi. Ketika saya tahu ada anak saya yang terlambat, maka saya akan bilang, Mas, ingat kesepakatan kelas yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita buat, seperti itu. Ketika saya melihat anak yang pakai lipstick pun begitu, ya, karena itu semua sudah menjadi kesepakatan kelas, atau kalau bahasa istilahnya dulu itu adalah kontrak belajar. Oke, selanjutnya saya melakukan kegiatan yang bernilai akhlak, yaitu di sini saya melakukan nilai-nilai kolaboratif. Saya juga di sini melakukan diskusi dengan teman-teman sejawat. Saya juga melakukan diskusi dengan kepala sekolah. Oke, terima kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf kurang lebihnya. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Walaupun kita mengerjakannya tidak dalam bentuk materi, malah artinya diambil untuk masing-masing RHK yang diintervensi, dan kita RHK-nya Bu Siti Fajiah, dan sudah dijelaskan dengan baik dan bisa kita pahami bersama. Dan kemudian apa yang direncanakan itu, rencana itu bisa dilaksanakan dengan baik, dan juga banyak nilai-nilai yang diaplikasikan dalam perencanaan Bu Siti Fajiah. Kira itu, dan bila ada yang lain. Bapak Ibu, barangkali ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah luar biasa, sudah profesi A, hanya sistem mungkin barangkali sudah masukkan untuk ketika pemaparan itu apa tidak baiknya sistematikanya disampaikan, katakanlah laporan dalam bab tersebut, artinya dari pendahuluan dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau bisa mungkin ada sistematikanya. Mohon sangat baik, ke depannya akan. Ibu ada lagi? Mohon berdiri. Itu tidak terpenuhi. Misalkan ya, kita merencanakan bimbingan itu dalam 1 tahun 3 kali, ya 3 kali, tapi cuma 2 kali. Bagaimana solusinya supaya RHK tahun itu dapat terpenuhi? Oke, terima kasih Bu Dede. Yang saya pahami adalah ketika ada RHK kita, misalkan tahun ini kita ambil diklat 3 kali, tapi ternyata RHK
dibagi dua nih Bapak Ibu nih. Ada PMM itu kan ada dua ya, ada semester 1 dan ada semester 2. Ketika di satu tahun itu kita merencanakan mengikuti kegiatan, ya, maka kegiatan itu masih bisa dilakukan. Misalkan tidak tercapai di semester 1, maka itu bisa kita masukkan di semester 2 selama masih dalam 1 tahun itu. Ya, jadi misalkan saya merencanakan PMM misalkan. Saya merencanakan PMM itu di semester 1 itu 3 kali. Karena ini RHK tahunan, maka saya bisa memasukkan ketika semester 1 itu ternyata saya tercapainya cuma 2, maka yang satunya bisa saya masukkan di semester kedua. Atau kalau enggak, misalkan sama sekali tidak tercapai, apalagi PMM itu susah, saya aja sampai sekarang masih sakit karena nggak lolos-lolos. Itu kita bisa memasukkannya nanti di RHK tahun depan. Karena apa? Yang saya pahami ketika RHK itu tidak dimasukkan, maka itu menjadi tanggungan kita seperti itu. Atau kalau enggak, solusi yang lainnya, ketika tahu di semester itu kita RHK itu tidak tercapai, maka ditarget, maka di rencananya jangan diisi seperti itu. Begitu Bapak. Matur nuwun. Mohon maaf barangkali salah jawabnya, monggo masukannya Bapak. Pelatihan belajar mandiri itu tidak harus PMM. Artinya kalau kita melakukan workshop atau pelatihan mandiri itu bisa dimasukkan dalam kolom itu, di buku itu. Misalkan saya juga sama mengambil RHK itu, saya waktu itu ikut MOOC ya, MOOC anti korupsi waktu itu ya, masukkan ke situ. Jadi tidak harus Bapak tapi ngomongkan, kalau PMM itu ada berdiri sendiri. Jadi PMM itu ada berdiri sendiri. Beda dengan kegiatan di kelas yang 32 CP ini atau 30 CP itu memang ada, tapi kalau PMM itu berdiri sendiri. Kalau sebenarnya saya pelatihan berpraktek mandiri ya. Nah itu pelatihan mandiri itu yang dimaksud PMM. Nah itu tadi kan apa itu? Kan pelatihan mandiri tidak dari PMM kan? Ini tapi nggak tahu kenapa disebutnya. Kalau PMM itu ya berarti itu pelatihan mandiri, tapi kalau pelatihan yang kita di luar itu di luar PMM itu istilahnya terkelolanya kegiatan pengembangan mandiri. Yang terakhir itu kalimatnya dalam bidang pendidikan dan teknologi seperti itu. Iya itu makanya yang kita masukkan yang itu. Monggo yang lain. Sampun nggih Bapak Ibu, tolong sangat untuk perhatiannya, mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya tutup dengan pantun boleh? Boleh. Oke, saya tutup dengan pantun kesepian tanpa kekasih. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life